Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dulur-dulur sekalian. Malam ini, aku bakal nyeritain kisah yang bakal bikin bulu kudukmu merinding. Ini bukan cerita biasa, tapi kejadian nyata yang dialami langsung oleh seorang perawat di sebuah rumah sakit tua. Bel panggil yang berbunyi tanpa sebab, rekan kerja yang hilang tanpa jejak, dan kehadiran sosok yang tak seharusnya ada. Siapkan dirimu, merem melek sakarepmu, tapi ojo meneng dewe pas maca iki. Suwe-suwe koyo ngene, aku ra bakal kuat. Suara lirih itu terdengar samar di antara desir angin malam yang menyelinap lewat jendela bangsal. Lampu-lampu rumah sakit redup, hanya menyisakan bayangan panjang di dinding lorong yang sunyi. Rahmi, seorang perawat yang baru saja selesai mengecek pasien di bangsal pria, menarik napas dalam. Ada sesuatu yang ganjil malam ini. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, bukan dingin yang biasa ia rasakan di malam-malam sebelumnya. Ia merapatkan jaketnya, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai menjalar dari tengkuknya. Tapi, baru saja ia berbalik hendak kembali ke ruang jaga, bulu kuduknya mendadak berdiri. Dari pojok ruangan, di dekat jendela yang menghadap taman, sesosok bayangan berdiri tegak. Diam. Tak bergerak. Rahmi mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia tahu betul, di ruangan itu seharusnya tidak ada siapa-siapa selain para pasien yang terlelap. "Pak," suaranya bergetar, nyaris tercekat di tenggorokan. "Bapak butuh sesuatu?" Sosok itu masih diam. Rahmi menggigit bibir, tangannya mencengkeram erat saku bajunya. Ia memberanikan diri melangkah 1 kali ke depan. 2 kali. 3 kali. Sampai akhirnya, bayangan itu menoleh, pelan sekali. Dan Rahmi menyesali keputusannya. Sosok itu bukan manusia. Rahmi sudah 3 tahun bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Bahtera, sebuah rumah sakit tua di kota kecil yang tak banyak berubah sejak zaman kolonial. Bangunannya masih kokoh, tapi kesan usang tak bisa disembunyikan dari cat yang mulai mengelupas di beberapa sudut dinding dan jendela kayu berderit setiap kali tertiup angin. Banyak yang bilang rumah sakit ini menyimpan banyak kisah mistis, tapi bagi Rahmi, selama ia bekerja di sini, semua masih dalam batas wajar. Sampai malam itu. Rahmi adalah perempuan berusia 26 tahun, berambut sebahu dengan poni yang sering jatuh menutupi matanya. Ia dikenal sebagai orang yang tenang dan jarang panik, sesuatu yang membuatnya dipercaya oleh atasan untuk sering berjaga di shift malam. Tugasnya tak jauh dari memeriksa kondisi pasien, mengganti infus, mencatat laporan, dan sesekali menenangkan pasien yang sulit tidur. Malam ini, ia berjaga bersama 2 rekan, Risa dan Bayu. Mereka bertiga bertugas di ruang jaga yang berada di tengah bangunan, diapit oleh 2 bangsal besar, 1 untuk pasien pria, 1 lagi untuk pasien wanita. Bangsal pria, tempat di mana Rahmi baru saja merasa ada keanehan, letaknya lebih jauh dari ruang jaga dibandingkan dengan bangsal wanita. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati lorong panjang yang hanya diterangi lampu neon berkedip-kedip. Di malam-malam sebelumnya, rutinitas di rumah sakit ini selalu sama. Setelah mengecek pasien sekitar pukul 11 malam, Rahmi dan teman-temannya biasanya menghabiskan waktu luang di ruang jaga, sekadar berbincang, menonton film di laptop, atau sekadar meminum kopi untuk melawan kantuk. Rumah sakit ini tak pernah terlalu ramai di malam hari, hanya ada beberapa pasien yang tertidur dengan tenang sementara keluarga mereka duduk di kursi di samping tempat tidur, menunggu pagi datang. Tapi malam ini berbeda. Suhu udara yang tak wajar, suara-suara asing, dan yang paling Rahmi tak bisa lupakan, sosok di pojok ruangan yang menoleh padanya. Sambil berjalan cepat kembali ke ruang jaga, Rahmi mencoba berpikir jernih. Mungkin itu hanya bayangan dari cahaya lampu lorong. Mungkin ia terlalu lelah dan pikirannya mulai bermain-main. Tapi mengapa rasa dingin ini masih menempel di kulitnya? Mengapa ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang? Dan yang paling mengganggu, mengapa suara langkahnya terdengar lebih dari 1? Jangan sampai kelewatan cerita seru berikutnya. Subscribe sekarang sebelum kita lanjut. Rahmi dan bel yang berulang kali berbunyi. Langkah Rahmi semakin cepat, tapi ia tak berani menoleh ke belakang. Hanya ada lorong panjang dan cahaya lampu redup yang terasa semakin jauh dari jangkauannya. Napasnya tertahan, jantungnya berdetak kencang.
Begitu sampai di ruang jaga, ia segera membuka pintu dan hampir saja menghempaskan tubuhnya ke kursi. Risa, yang tengah sibuk mencatat laporan, mengangkat kepala dan menatapnya heran. "Loh, Rahmi, kenapa sih? Kok kayak habis dikejar orang?" tanyanya dengan dahi mengernyit. Rahmi mengatur napas, lalu melirik Bayu yang sedang menyeduh kopi di pojok ruangan. Ia ingin bercerita tentang sosok di bangsal pria tadi, tapi ia ragu. "Enggak, aku cuma agak merinding aja." "Bangsal cowok dingin banget malam ini," jawabnya singkat, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Risa tertawa kecil. "Iya, aku juga ngerasa dingin banget malam ini. Padahal enggak ada hujan, kan?" Bayu ikut menimpali sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. "Ya mungkin karena kita kecapean aja." "Sudahlah, jangan mikir aneh-aneh. Biasanya kalau udah masuk jam 2 atau 3, suhu rumah sakit memang suka turun." Rahmi mengangguk kecil, berusaha menelan keresahannya. Mungkin memang ia hanya kecapean. Mungkin pikirannya saja yang mempermainkannya. Tapi tiba-tiba, bel di ruang bangsal pria berbunyi. Tet, tet, tet. Suara itu nyaring, menusuk telinga. Rahmi, Risa, dan Bayu serempak menoleh ke layar monitor di dinding yang menunjukkan bangsal mana yang menekan bel panggil. Jelas sekali, nomor yang muncul berasal dari salah satu tempat tidur di bangsal pria. Mereka bertiga saling berpandangan. "Siapa yang mau ke sana?" tanya Bayu dengan nada bercanda, meski ada sedikit kegelisahan dalam suaranya. Risa menghela napas. "Tadi kamu yang ke sana, Rahmi." "Sekarang giliranku," katanya sambil berdiri dan merapikan baju dinasnya. Rahmi menatapnya ragu. "Kamu hati-hati, Riz." Risa hanya tersenyum, lalu keluar dari ruang jaga dan berjalan menyusuri lorong. 10 menit berlalu. 15 menit. Risa tak kunjung kembali. Rahmi mulai gelisah. Biasanya, kalau hanya mengecek pasien yang menekan bel, perawat tak akan butuh waktu selama ini. Ia melirik Bayu yang juga terlihat mulai cemas. "Kok lama banget, ya?" gumam Bayu sambil berdiri. Belum sempat mereka memutuskan untuk menyusul Risa, suara bel itu kembali berbunyi. Tet, tet, tet. Rahmi dan Bayu tersentak. Nomor tempat tidur yang muncul di layar masih sama, salah satu ranjang di bangsal pria. Tapi, kalau memang pasien memencet bel, kenapa Risa tidak kembali untuk melapor? Dan yang lebih membuat Rahmi semakin merinding, jika Risa masih di sana, siapa yang menekan bel sekarang? Bel yang tak berhenti berbunyi. Rahmi menatap layar monitor dengan napas tertahan. Bel dari bangsal pria kembali berbunyi, tapi Risa masih belum kembali. Ini tidak masuk akal. Ia menoleh ke Bayu, berharap rekannya punya jawaban yang bisa sedikit menenangkan. "Kita nyusul Risa," kata Bayu akhirnya, suaranya lebih terdengar seperti perintah daripada ajakan. Rahmi mengangguk, meski dalam hatinya ia ragu. Mereka berjalan menyusuri lorong dengan langkah yang semakin berat. Lampu-lampu neon di langit-langit rumah sakit berkedip-kedip, seakan-akan padam sewaktu-waktu. Udara semakin dingin, bahkan Rahmi bisa melihat uap tipis keluar dari mulutnya setiap kali ia mengembuskan napas. Setelah melewati belokan, bangsal pria akhirnya terlihat. Tapi tak ada tanda-tanda Risa di sana. Rahmi melangkah lebih dulu, matanya menyapu ruangan yang dihuni oleh 5 pasien. Semua pasien tampak tertidur. Lampu di ruangan redup, menyisakan cahaya temaram dari lorong. Rahmi menoleh ke Bayu. "Kamu lihat Risa?" bisiknya. Bayu menggeleng. "Enggak ada." Rahmi merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mendekati ranjang tempat bel panggil berasal. Pasien di sana, seorang pria tua dengan selang oksigen di hidungnya, tertidur pulas. Tangannya terlipat di atas selimut, tak terlihat seperti seseorang yang baru saja menekan bel panggil. Dengan ragu, Rahmi mengangkat tangan pria tua itu. Jemarinya kaku dan dingin. Terlalu dingin. "Pak!" bisiknya pelan. Tak ada reaksi. Dari sudut matanya, Rahmi menangkap sesuatu. Bayangan bergerak di pojok ruangan. Ia refleks menoleh, dan mendapati sosok itu berdiri diam. Bayu juga melihatnya. Rahmi bisa merasakan tubuh temannya itu menegang di sampingnya. Sosok itu tinggi, berpostur seperti manusia, tapi wajahnya tertutup bayangan.
Tubuhnya sedikit transparan, seolah-olah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Dan saat itulah Rahmi mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tepat di belakangnya, suara Risa berbisik lirih. "Rahmi, dari tadi aku di sini." Rahmi membalikkan badan dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Dan saat ia kembali menoleh ke pojok ruangan, sosok itu sudah jauh lebih dekat. Sebelum lanjut ke bagian paling menegangkan, yuk subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Rahmi tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku, kakinya terasa berat seperti ditanam ke lantai. Sosok itu, yang tadinya berdiri di pojok ruangan, kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Bayu juga tidak bergerak, hanya menelan ludah dengan susah payah. Kedua matanya terpaku pada sosok yang kini semakin jelas wujudnya. Tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Badannya kurus, tulangnya menonjol di bawah kulit pucat yang seperti tak bernyawa. Rahmi bisa melihat wajahnya kini kosong. Hanya ada cekungan hitam di tempat seharusnya ada mata. Bibirnya tipis, mereka dalam senyum yang terlalu lebar, terlalu janggal untuk ukuran manusia. "Rahmi. Rahmi." Suara itu berbisik, berat dan serak. Tapi suara itu terdengar dari belakangnya. Dengan gerakan refleks, Rahmi menoleh. Dan ia menyesali keputusan itu seketika. Di belakangnya, berdiri sesosok lagi. Identik dengan yang pertama, hanya saja wajahnya lebih dekat, hampir menyentuh wajah Rahmi. Perlahan, mulut sosok itu terbuka, mengeluarkan suara seperti angin yang berdesir melalui celah pintu. Rahmi mundur selangkah. Bayu langsung meraih tangannya. "Lari!" seru Bayu. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua berlari keluar dari bangsal. Pintu berderit keras saat mereka menerjangnya, suara langkah kaki mereka berpacu dengan detak jantung yang menghantam dada. Tapi sesuatu terjadi. Saat mereka mencapai lorong, mereka melihat Risa. Berdiri diam di tengah koridor. Matanya kosong, tatapannya lurus ke depan. Ia tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. "Risa!" Rahmi memanggilnya, tapi Risa tidak bereaksi. Bayu mengguncang lengannya, tapi tubuh Risa tetap kaku. Saat itu juga, suara bel panggil berbunyi lagi. Tet, tet, tet. Rahmi dan Bayu menoleh ke arah monitor di dinding. Nomor tempat tidur yang muncul bukan dari bangsal pria. Bukan dari ruang pasien manapun. Tapi dari kamar jenazah. Rahmi menatap layar monitor dengan mata melebar. Bayu, yang berdiri di sampingnya, menelan ludah keras. Mereka sama-sama melihatnya, bel panggil yang berbunyi berasal dari kamar jenazah. "Ini enggak mungkin," bisik Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Kamar jenazah seharusnya kosong. Tidak ada pasien. Tidak ada siapa-siapa. Suasana semakin mencekam. Risa masih berdiri diam di tengah lorong, tubuhnya kaku seperti patung. Rahmi mencoba mengguncangnya lagi. "Risa! Sadar, Riz!" Tapi Risa tetap tak bereaksi. Matanya kosong, bibirnya sedikit terbuka, seolah hendak mengatakan sesuatu tetapi tak mampu mengeluarkan suara. Kemudian, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Tubuh Risa perlahan-lahan bergerak, tapi bukan seperti orang yang bangun dari kaget atau tersadar dari tidur. Lehernya miring ke satu sisi dengan gerakan yang tidak wajar, seperti sendi-sendinya tidak tersambung dengan benar. Lalu, matanya yang kosong mulai beralih ke arah Rahmi dan Bayu. Sebuah senyum tipis merekah di wajahnya. Senyuman yang bukan milik Risa. Rahmi mundur selangkah, napasnya memburu. "Bayu, kita harus keluar dari sini," katanya dengan suara gemetar. Bayu setuju tanpa protes. Mereka berjalan perlahan ke belakang, berharap Risa tidak mengikuti. Tapi saat itu juga, bel panggil dari kamar jenazah kembali berbunyi, lebih cepat, lebih nyaring. Tet, 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 tet. Bayu tersentak. "Aku enggak tahan lagi, Rahmi. Aku harus lihat ke sana." Rahmi ingin mencegahnya, tapi Bayu sudah berlari menuju kamar jenazah di ujung lorong. Rahmi tidak punya pilihan selain mengikuti. Lorong terasa semakin panjang, semakin gelap. Suara langkah mereka bergema, bercampur dengan bunyi bel yang terus memekakkan telinga. Begitu sampai di depan pintu kamar jenazah, Bayu berhenti, tangannya gemetar saat hendak memegang gagang pintu.
Ia menoleh ke Rahmi sejenak. "Kita buka sama-sama?" Rahmi mengangguk, meski ia ingin sekali berkata tidak. Dengan hitungan 1 2 3, mereka membuka pintu itu. Udara dingin menyambut mereka, menusuk hingga ke tulang. Cahaya redup dari lampu di dalam ruangan membuat bayangan-bayangan panjang di lantai. Lalu, mereka melihatnya. Di tengah ruangan, di antara deretan tempat tidur baja yang biasa digunakan untuk menyimpan jenazah, ada satu tubuh yang duduk tegak. Seseorang yang seharusnya sudah meninggal. Mata jenazah itu terbuka, menatap lurus ke arah mereka. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu yang tak terdengar jelas. Rahmi dan Bayu tidak bisa bergerak. Napas mereka tercekat. Dan kemudian, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jenazah itu adalah pasien pria tua dari bangsal yang tadi mereka periksa. Orang yang seharusnya masih terbaring di ranjangnya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dulu sebelum kita lanjut. Rahmi menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha menahan teriakan yang nyaris meledak dari tenggorokannya. Bayu mundur beberapa langkah, lututnya hampir goyah. Mereka berdua sama-sama melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Pasien tua itu, yang mereka periksa hanya beberapa menit lalu di bangsal pria, sekarang duduk di kamar jenazah. Padahal, tubuhnya masih ada di ranjangnya. Seharusnya, jenazah itu perlahan-lahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka dengan gerakan kaku. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang semakin jelas terdengar. "Tolong!" Suara itu bukan suara seorang pria tua. Bukan suara manusia yang masih hidup. Rahmi tak bisa lagi menahan diri. Ia menarik lengan Bayu dan berlari keluar kamar jenazah secepat mungkin. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga dadanya terasa nyeri. Langkah kaki mereka bergema di lorong kosong, tapi entah kenapa, suara langkah itu terdengar lebih banyak dari hanya 2 orang. Mereka tidak berani menoleh. Begitu mereka tiba di ruang jaga, Rahmi langsung mengunci pintu dan menekan punggungnya ke dinding, berusaha mengatur napas. Bayu menjatuhkan dirinya ke kursi, wajahnya pucat. Tapi ada satu hal yang membuat mereka semakin bingung. Risa tidak ada di sana. Risa tadi ada di lorong, kan? Tanya Rahmi dengan suara bergetar. Bayu mengangguk. Iya, aku yakin dia ada di sana. Mereka menunggu beberapa menit, berharap Risa akan muncul. Tapi yang datang justru suara lain. Suara bel panggil. Pelan. Lalu semakin cepat. Rahmi menelan ludah. Ia menoleh ke layar monitor, berharap yang tertera adalah bangsal pasien seperti biasanya. Tapi yang muncul di layar justru sesuatu yang lebih buruk. Bel panggil itu berasal dari ruang jaga mereka sendiri. Mereka saling berpandangan. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Kemudian, suara Risa. Rahmi. Bayu. Buka pintunya. Aku kedinginan. Tapi ada yang salah. Suara itu datang dari dalam ruangan. Bukan dari luar. Rahmi dan Bayu menoleh ke belakang dengan gerakan perlahan, dan di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat nyali mereka runtuh seketika. Di sana, berdiri sosok Risa. Atau sesuatu yang menyerupainya. Sosok itu tersenyum lebar, senyum yang terlalu aneh untuk ukuran manusia. Lampu di ruangan berkedip-kedip. Lalu semuanya gelap. Malam itu, Rahmi dan Bayu tak pernah benar-benar mengerti apa yang terjadi. Mereka tak pernah menemukan Risa lagi. Rumah sakit tidak mencatat adanya kejadian aneh, tidak ada laporan kehilangan, dan tidak ada yang mengakui bahwa seorang perawat bernama Risa pernah bekerja di sana. Rahmi akhirnya mengundurkan diri beberapa minggu kemudian, memilih bekerja di tempat lain. Bayu pun melakukan hal yang sama. Tapi ada satu hal yang selalu menghantui Rahmi setiap kali ia teringat malam itu. Setiap kali ia duduk sendirian, dalam keheningan, ia masih bisa mendengar suara bel panggil berbunyi. Tet, tet, tet. Dan suara pelan yang berbisik di telinganya. Rahmi. Demikianlah kisah yang terjadi di rumah sakit tua itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Risa? Siapa sosok yang muncul di kamar jenazah? Sampai sekarang, semua masih jadi misteri.
Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Tetap waspada, ojo gampang kepo soal perkara gaib, lan ojo gampang percaya, tapi juga ojo sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.